kegiatan hari ini, apa baiknya kita berdoa dulu. Di sini ada yang ingin memimpin doanya? Saya boleh, Bu? Boleh, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ya yang sudah memimpin doanya. Di sini sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, Ibu ingin mengabsen dulu untuk kehadirannya. Putri Dwi Adinda, Nurbaiti, Rahma Sarita, Hadir, Bu. Cut Atia Sunami Hadir, Bu. Safnija, Putri Rastika, Arifah Fitria. Oke, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Di sini ada yang nggak tahu bimbingan klasikal itu apa? Belum, Bu. Belum tahu. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal yang dimana Ibu akan memberikan materi dan dari awal kita dari tahap awal, tahap inti sampai tahap akhir, Ibu berharap kalian berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Bagaimana anak-anak, setuju? Bisa Ibu minta kalian untuk selalu aktif di kelas? Bisa. Ya, terima kasih. Oke, jadi di sini Ibu ada bahan tayang PPT yang berjudul Peduli Sesama Teman. Jadi di sini topik kita yang akan kita bahas adalah peduli sesama teman. Di sini ada yang nggak tahu mengapa dan bagaimana kita harus peduli sesama teman? Selalu mengingatkan temanku. Benar sekali. Terus mengajak mengerjakan tugas bareng. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dinda. Jadi di sini kita harus peduli sesama teman. Bahkan enggak sesama teman aja, tapi kita harus peduli sesama lingkungan. Misalnya salah satu contohnya kita peduli sesama teman itu bisa kayak kita mendengarkan dia bercerita atau kita mengasih solusi pada saat dia curhat ataupun kita kasih perhatian lebih kalau misalnya dia sakit seperti itu. Nah, tidak hanya pun kita peduli sesama teman, tapi kita juga peduli sesama lingkungan. Contohnya, Ibu mau kalian satu-satu orang cek di bangku kalian apa ada sampah. Coba cek satu-satu. Nggak ada, Bu. Wah, berarti kelas ini bersih sekali ya. Iya. Alhamdulillah. Saya yang bikin, Bu. Oh, Sarita piket. Iya. Bagus Sarita, bersih semuanya kelasmu. Oke, jadi di sini ada satu kasus, yaitu contoh kasusnya sahabat dalam belajar. Di sini Ibu ingin kalian salah satu orang yang ingin membacakan satu kasusnya. Berarti silakan. Judulnya Sahabat Dalam Belajar, di mana ada dua siswa yang bernama Dinda dan Rama yang membantu teman sekelas mereka. Pelajar yang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika dan fisika. Coba sebentar. Apa kalian dengar nggak suara Nurbaiti? Enggak. Kurang kuat nggak sih suaranya? Oke, jadi mohon Nurbaiti kuatkan sedikit suara biar teman-teman semua tuh dengar.
jadi ibu meminta kalian membuat dua kelompok. Jadi untuk mendiskusikan kasus tersebut dan dibacakan UPT tadi dan merefleksikannya bersama-sama untuk satu orang aja ya. Ibu meminta kalian membuat kelompoknya bisa? Bisa Bu. Oke. Karena ganjil kita buat dua kelompok, satu kelompok 4 orang, satu kelompoknya lagi 3. Bagaimana bisa? Iya benar betul Betty. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa tanyakan langsung kepada ibu ya. Kasusnya yang ibu tayangkan di yang di sini anak-anak. Ibu izin bertanya, boleh apa ibu? Di sini, oke, jadi di sini kan kalian akan diskusikan contoh kasus tersebut. Nanti hasil diskusinya kalian akan merefleksikannya bersama-sama. Kalian mencari motivasi apa yang ada di kasus tersebut? Secara singkat aja. Bagaimana? Sudah mengerti? Bu, ini gimana Bu? Itu. Ada yang perlu ditanyakan? Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk diskusi ya anak-anak. Jadi jangan ikut diskusi lah. Mohon tenang ya anak-anak, kalian berdiskusi jangan ada yang ribut, tetap diskusi sama kelompoknya masing-masing. Ada yang sudah siap anak? Sudah Bu. Oke, kelompok ini aja duluan ya. Kalau yang ini udah siap? Sudah Bu. Oke. Masing-masing kelompok akan merefleksikan dari kasus tersebut. Satu orang Bu. Iya Bu. Iya nak. Oke, silakan Sasmija. Jadi Bu, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tadi, itu kami menyimpulkan bahwasannya Dinda ini adalah teman yang baik karena dia mau membantu temannya sepajar Bu dalam pelajaran matematika, baik ketika istirahat maupun pas pulang sekolah ketika Dinda itu luang. Jadi Dinda ini adalah salah satu contoh sahabat yang baik dalam proses belajar. Oke, terima kasih Sasmija.
kesulitan belajar